Misbahatul Munawarah, NIM 0510533325, UPPJJ Universitas Terbuka Bandung. Baiklah, di sini saya akan menjawab tugas 3, dasar-dasar penyuluhan pertanian. Soal nomor 1. Mengapa tujuan komunikasi yang jelas merupakan hal yang penting? Tujuan komunikasi yang jelas sangat penting karena memastikan pesan dapat dipahami dengan baik oleh penerima, mengurangi kesalahpahaman, dan meningkatkan efektivitas interaksi. Komunikasi yang jelas membantu dalam menyampaikan informasi penting, membangun hubungan interpersonal, serta memotivasi dan menggerakkan orang lain untuk bertindak sesuai harapan komunikator. Selain itu, tujuan komunikasi yang terdefinisi dengan baik mendukung kinerja organisasi, memperkuat kerjasama tim, dan memfasilitasi penyelesaian konflik. Soal nomor 2. Kategori adopter mana yang membutuhkan perhatian dari penyuluh? Jelaskan alasannya. Kategori adopter yang membutuhkan perhatian lebih dari penyuluh adalah late majority dan laggards. Mengapa? Late majority penganut lambat. Karakteristik, mereka cenderung konservatif dan pragmatis, serta sangat berhati-hati terhadap risiko. Mereka biasanya baru mengadopsi inovasi setelah mayoritas masyarakat telah melakukan dan manfaatnya terbukti nyata. Alasan, penyuluh perlu memberikan bukti konkret dan demonstrasi yang jelas mengenai manfaat inovasi untuk meyakinkan kelompok ini. Mereka membutuhkan lebih banyak waktu dan informasi untuk merasa nyaman dengan perubahan. Laggards, kolot. Karakteristik, mereka adalah kelompok yang paling terakhir mengadopsi inovasi. Mereka seringkali skeptis terhadap perubahan dan lebih nyaman dengan cara-cara tradisional. Alasan, penyuluh perlu pendekatan yang sangat personal dan sabar, edukasi yang berkelanjutan, dan contoh nyata dari keberhasilan inovasi di lingkungan mereka sendiri dapat membantu mengurangi ketakutan dan resistensi terhadap perubahan. Dengan memberikan perhatian khusus kepada kedua kelompok ini, penyuluh dapat meningkatkan tingkat adopsi inovasi secara keseluruhan dan memastikan bahwa manfaat dari inovasi tersebut dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Soal nomor 3, dari beberapa pendekatan penyuluhan, mana yang paling baik? Jelaskan alasannya. Pendekatan penyuluhan yang paling baik seringkali tergantung pada konteks dan kebutuhan spesifik dari kelompok sasaran. Namun, pendekatan partisipatif sering dianggap sangat efektif. Berikut alasannya. Yang pertama, keterlibatan aktif. Pendekatan partisipatif melibatkan peserta secara aktif dalam proses penyuluhan. Mereka tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga berkontribusi dalam diskusi dan pengambilan keputusan. Hal ini meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap hasil yang dicapai. Yang kedua, penyesuaian dengan kebutuhan lokal. Pendekatan ini memungkinkan penyuluh untuk menyesuaikan materi dan metode dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Dengan demikian, informasi yang diberikan lebih relevan dan mudah diterapkan oleh peserta. Yang ketiga, pemberdayaan. Melalui pendekatan partisipatif, peserta diberdayakan untuk mengidentifikasi masalah mereka sendiri dan mencari solusi yang sesuai. Ini meningkatkan kemampuan mereka untuk mengatasi tantangan di masa depan secara mandiri. Yang keempat, peningkatan kepercayaan. Interaksi yang lebih intensif dan personal dalam pendekatan partisipatif membantu membangun kepercayaan antara penyuluh dan peserta. Kepercayaan ini penting untuk keberhasilan jangka panjang dari program penyuluhan. Yang kelima, efektivitas jangka panjang. Karena peserta lebih terlibat dan merasa memiliki proses, mereka cenderung lebih berkomitmen untuk menerapkan dan mempertahankan perubahan yang dihasilkan dari penyuluhan. Pendekatan partisipatif ini dapat diterapkan melalui berbagai metode seperti diskusi kelompok, lokakarya, dan demonstrasi lapangan. Dengan melibatkan peserta secara aktif, penyuluh dapat memastikan bahwa informasi yang disampaikan tidak hanya dipahami,
tetapi juga diterapkan dengan efektif. Sekian jawaban dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.